Hihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya. Selamat malam semuanya, selamat malam minggu. Kita balik lagi di Gabut Aja di YouTube channel gua, Facebook, dan yang di Instagram juga. Mari bergabung untuk dengar diskusi kita. Jadi diskusi kali ini, kok nggak enak banget ya ngomong diskusi. Pokoknya kita bakalan ngobrol tentang sebenarnya topik pembahasannya itu adalah relationship sama friendship. Gue sebenarnya rada-rada gimana ya? Kayak misalnya gue berempat nih, maksudnya teman-teman gue yang nanti bakal gabung itu kan jomblo semua nih. Terus habis itu kita berempat bakalan ngebahas tentang relationship. Kalau friendship masih bisa lah ya, cuman kalau relationship gimana gitu kan. Nah, kemarin gue udah sempet lempar beberapa pertanyaan di Instagram. Jadi kita bakal bahas tentang toxic relationship ataupun di friendship. Terus habis itu kita bakal bahas tentang best atau idealnya friendship sama relationship kalian itu kayak gimana, dan menurut kalian kedua hal itu tuh enak nggak sih? Maksudnya bisa nggak sih dibahas di circle kalian, maksudnya sama pacar ataupun sama temen gitu sih. Pokoknya gitu. Dan gue pengen ingetin lagi, kalau misalnya kalian nih nggak mau ngelihat muka kita berempat, kita sekarang udah ada di Spotify. Kalian tinggal cari aja, namanya tetap Gabut Aja. Terus habis itu cover artnya juga eh ilustrasi juga, biru merah dan lain-lain, dan pokoknya kalian tinggal search aja, dan kita udah naikin tuh beberapa konten yang sebelumnya udah pernah kita bikin gitu sih. eh Pokoknya gitu, dan selamat nonton, semoga bermanfaat. Gabut aja. Iya, Hai. balik lagi dengan kita berempat, ada Torvi, Avi, dan Yeay! Giska. Hihi. Sebelumnya Giska, selamat ulang tahun ya Gis. Yeay, thank you. It's Giska Day, karena akhirnya topik yang gue minta dikabulkan juga untuk dibahas. Setelah beberapa minggu tertahan ya. Iya, kayaknya ini topik pertama yang gue minta deh. Karena gue gregetan banget sama topik ini. Emang kenapa sih Giska? Oke, Lo pengen banget bahas tentang ini? okay. Mungkin masih banyak orang yang ngerasa kalau ini tuh gak pantas saja untuk diomongin gitu, karena ini kan masalah hubungan. Tapi malah kebalikan, menurut gue ini pantas banget untuk diomongin, karena gue udah pernah experience worst relationship ever gitu loh. Gue pernah di abuse, terus juga gue pernah adalah di toxic relationship, baik pertemanan maupun uh, hubungan romantisme gitu. Kita nyebutnya gini aja yang gampang, relationship itu romantisme, friendship itu pertemanan gitu aja kali ya. Kayak jadi kayak gue pernah ada di keduanya gitu, baik di relationship maupun friendship. uh, di case yang toxic itu tuh kayak gimana. Nah, gue tuh pengen share aja dan pengen tahu juga gitu, karena ketika gue ada di lingkup toxic itu, gue tuh nggak sadar kalau ternyata gue lagi ada di lingkup yang toxic, atau mungkin bahkan gue sendiri yang toxic dan gue nggak nyadar gitu. Jadi kayak kita sharing-sharing aja sih, sama gue pengen tahu aja pendapat kalian kayak gimana gitu deh. Nah, Ji, Yap, kemarin itu kan lo udah sempet ngelempar beberapa pertanyaan kan di Instagram ya. yap. Nah, gue tuh pengen pengen tahu dong isinya apa aja. Boleh nggak pertanyaan pertama yang toxic relationship gitu? Isinya apa aja? Dua aja deh, dua pertanyaan aja deh biar nggak kebanyakan. Dua pertanyaan aja ya. Nah, jadi untuk toxic relationship nih, yang pertama, nggak mendukung apa yang sedang dikerjakan. Dikerjakan itu project atau pekerjaan sama pasangannya. Berarti ini ngomonginnya relationship ya. Terus yang kedua, nggak saling support, pelit atau nggak pernah muji. Dan terakhir, sulit banget buat terbuka. Gitu. Ini satu orang yang ngejawab ini sepanjang itu Dua, atau enggak? dua Oh, dua orang. orang. Yang pertama tadi nggak disupport ya. Ya, nggak mendukung apa yang lu kerjain, apa yang si pasangannya kerjain, kayak gitu. Terus yang kedua, nggak saling support, nggak pernah muji, dan sulit untuk terbuka. Gitu sih. Oke. Okay.
siapa duluan yang mau respon? Gue pengen tahu Itu respon giring, kalian tuh. itu giring Niji tuh, giring Niji. Oh, Afi rambutnya baru. Mirip anjir, giring Niji. Bisa aja terus ya. Lu ter. Ya boleh Bapak Giring. Lah dibangsatin anjing. Gece jawab, malah ketawa. Apaan? Iya, apaan sih tadi tuh? Ini Apa? tanggapan gua soal yang tadi. Iya, Yang tadi tanggapan kan? lo aja. Iya. Ya. Iya, Bang. Kalau yang gua sepakat sih, yang masalah saya apa sih disupport ya, nggak nyupport, terus nggak komunikasi, Ya, terus nggak pernah muji, nggak terbuka. nggak memuji itu bodo amat, terus nggak terbuka, nggak terbuka, nggak terbuka bisa jadi, ya. Gue sepakat sih, nggak, kalau nggak terbuka kan masalahnya kan kunci setiap hubungan kan komunikasi ya. Ketika lu nggak terbuka, terus lu ngerasa lu pengen ngomong tapi kayaknya pasangan gue males ditanggepin gue, itu lu harus ngomong sih, kayak gitu lu harus tetap terbuka. Karena ketika lu terbuka pasti ada jalan di situ. Oh, oke. Mantap. Kacau ya. Kalau Turki atau Aji duluan? Giring Niji aja. Bangsat ntar. Gua. Kalau gua iya sih bener. Kalau misalnya saling memuji itu sebenarnya apa ya? Nggak harus selalu ada sih. Maksudnya itu jadi pemanis aja kali ya. Kalau untuk saling support pasti kan. Soalnya maksud gue ketika lu udah punya pacar, pasti kan pasangan lu harus bisa menjadi orang yang bisa mendorong lu kan. Jadi orang yang bisa terus menyupport lu, mendukung segala kegiatan yang bernilai positif yang pasti. Kayak gitu sih, karena ketika lu melakukan sesuatu terus habis itu lu mendapatkan suatu dorongan gitu kan, kayak misalnya ada kerjaan terus habis itu lu capek gitu kan, terus lu dapet dorongan nih udah gini, nah itu kan jadi ke-trigger kan, maksud gue lo jadi ada penyemangatnya gitu loh. Kalau gue gitu sih, ya gue setuju sih. Sarti? Gue nih, kalau gue sih tadi masalahnya support, terus apa namanya, muji pernah muji dan muji. Kalau saling support ya penting ya, namanya lo apa namanya punya pasangan, ya lo harus saling support apa namanya antara kedua belah pihak gitu kan, nggak bisa satu pihak doang. Nanti yang ada malah ngerasa apa ya, ngerasa nggak didukung gitu kan. Terus untuk masalah muji, gue sih nggak sepakat nih kayak sama Afi nih. Gue pindah duduk dulu. Gue sih nggak sepakat sama Afi, masalahnya kalau mujinya juga harus pilih-pilih. Kalau nggak pilih-pilih bisa jadi apa ya, toxic positivity, positivity ya. Nah, itu kan kayak lu padahal pengennya muji, tapi dirasa sama orang yang dapat pujian itu malah bikin ngedown gitu kan. Jadi harus pilih juga, dan pujian itu kan cukup penting sih dalam hubungan. Kalau emang dia apa namanya, dia melakukan sesuatu yang bagus gitu kan, ya disupport lah, dipuji lah, kan akan diapresiasi juga lah. Ya kan manusia, namanya juga manusia, kadang butuh penghargaan. Kalau emang orang yang nggak butuh penghargaan, ya udah bodo amat paling sama pujian. Oke. Siap, thank you. Gue mau respon. Kalau dia, gue setuju banget. Toxic itu ketika lo nggak disupport, karena baik itu relationship maupun friendship, ya kita harus saling support sih gitu. Soalnya banyak kasus yang mana baik di friendship maupun relationship nggak support karena kayak takut pasangan kita lebih baik dari kita gitu. Itu kan aneh ya. Lo dalam suatu hubungan baik pertemanan maupun romantisme, lo tuh harus apa ya,
jangan jadiin itu jadi kompetisi gitu loh. Kenapa sih kalau nggak support aja gitu. Jadi gue setuju banget. Karena gue pun pernah ada di kondisi kayak gitu. Dan itu nggak enak banget. Terus kalau untuk yang komunikasi dan pujian sih, ya komunikasi itu nomor 1 sih buat gue. Karena banyak masalah timbul yang hal nggak penting itu tuh cuma gara-gara komunikasi aja gitu. Dan kalau pujian sebenarnya balik lagi sih, kalau lo harus bisa mengkomunikasikan itu, jangan gengsi. Jadi kayak gue deh, gue dulu pernah pacaran sama orang yang super cuek gitu loh. Ya boro-boro dipuji jarang banget ya. Tapi kalau misalkan gue nggak komunikasiin, gue cuma gondok aja, gue diem aja. Cuma kesel sendiri aja, kenapa sih gue gak dipuji, kayak gitu mulu. Tapi karena gue ngerasa ya tadi komunikasi itu penting banget, ya gue ngomong gitu loh. Kenapa sih gak pernah dipuji atau apa segala macam. Aku kan udah dari segala macam achievement aku, kenapa gak dipuji beberapa segala macam. Jadi kayak kalau lo ngerasa lo kurang pujian atau kayak lo pengen lebih diapresiasi, ya komunikasiin aja, gak usah gengsi. Karena rata-rata sih itu bisa terjadi karena gengsi, ya gak mau komunikasi gitu sih kalau dari gue. Oke. Yang selanjutnya Ji, yang best relationship. Oke, yang best relationship ya. Yang pertama, saling mengisi, take and give, lalu jujur. Terus yang kedua, yang paham bahwa setiap pribadi memiliki aktivitas di luar hubungannya, suportif, dan tidak LDR. Tidak LDR? Gimana? Oke. Gue dulu boleh ya? Boleh. Tadi apa aja? Suportif. Ini curhat nih, biasanya gini-gini. Enggak. Sorry, tadi gue sempet miss apanya, Ji? Saling mengisi, take and give, terus jujur. Yang kedua, yang paham bahwa setiap pribadi memiliki aktivitas di luar hubungannya, suportif, dan nggak mau LDR. Oke. Gue setuju sama itu semua sih, kecuali yang nggak mau LDR. Gue pernah ada di hubungan LDR 2 tahun, dan percayalah gue hampir nggak pernah berantem, jarang banget berantem, karena itu komunikasinya bagus gitu. Jadi kayak ya terserah sih, itu kan balik lagi ke pribadi orang-orang kan, kalau lo ngerasa best relationship itu aja adalah nggak mau LDR, ya udah, itu kan pilihan lo. Tapi kita nggak tahu, kadang kita bisa dikondisikan untuk mau nggak mau LDR. Kayak misalkan sekarang deh, rumah lo deket sama pacar lo, tiba-tiba ada koronce gitu kan, lo nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu pacar lo, mau nggak mau lo LDR gitu kan. Nah, terkadang emang ya cinta kan ada pengorbanannya juga ya gitu ya. Ya mungkin apa ya, kalau dari gue sih, kalau menurut gue LDR itu bukan hal yang berat kalau misalkan komunikasi lo baik. Kalau gue, yang lain boleh silakan. Torfi deh. Take and give maksudnya gimana sih? Take and give. Mengambil. Take and give. Mengambil dan memberi gitu. Apaan sih goblok ya? Gue tahu artinya. Maksudnya take and give konteksnya gimana? Yang gue tangkap sih kayak ya gimana ya, dalam hubungan itu kan ya lo saling memberi dan diberi gitu loh. Kayak ada feedbacknya gitu. Lo ngasih cinta, ya ada feedbacknya. Cinta juga. Ini nggak sih? Yang gue tangkap sih gitu. Take and give. Jadi kayak itu sih simpelnya. Kalau gimana ya, kalau menurut gue ya take and give. Gue takutnya kalau lu take and give artinya lu nggak cinta cuy. Kalau kata Sujiyo Tejo. Itu namanya kalkulasi. Saya tahu Bapak bakal ngomong itu. Itu namanya kalkulasi. Gimana? Karena lu hubungan. Lu udah ngasih A, tapi karena lu nggak ada dasar cinta atau apa, lu akhirnya ngarepin feedbacknya apaan gitu. Kalau lu cinta mah ya udah, makasih aja, ikhlas. Kayak orang boker ya kan, lu nggak bakal ingat berapa kali lu boker selama 1 tahun. Itu ikhlas. Namanya cinta, ya kayak gitulah cinta ya. Oke. Ada yang mau nanggepin? Gue setuju. Tapi nggak setuju. Gimana ya? Gue rada-rada bingung sih. Kan ini ngomonginnya best relationship ya. Gue sebenarnya kalau LDR sih gue setuju sama Giska tadi. Sebenarnya komunikasi yang lancar,
Terus habis itu saling percaya. Maksudnya kadang kan ketika jauh kita nggak tahu kan. Maksudnya ada suatu hal yang lo jadi curiga sama pasangan lo sendiri, takut kenapa kenapa gitu. Ya menurut gue ketika ketika itu terjadi, itu jadi masalah yang sebenarnya tuh nggak usah dipermasalahin sih. Kalau misalnya lu udah saling percaya satu sama lain, ya udah, intinya mah semua dikomunikasiin aja. Walaupun Iya. walaupun lu misalnya bohong gitu kan, cuman maksud gue setidaknya lu bisa lah untuk nggak terlalu sering melakukan hal itu misalnya gitu kan, karena itu bisa mengganggu kepercayaan lu juga. Terus habis itu saling mengisi tuh juga gue setuju. Take and give, gue rada-rada nggak setuju. Kayak misalnya tadi Torvi, gue sebenarnya setuju sih apa yang dibilang sama Suju Tojo, karena ketika lo emang udah cinta, pasti nggak harus perlu ada pengorbanan. Pengorbanan itu kan pasti ketika lo berkorban, terus hasilnya nggak sesuai dengan apa yang lo korbankan, itu jadi suatu masalah. Menurut gue itu. Jadi mending ya udahlah, lo kalau lo udah ngasih itu ya udah, nggak usah lo berharap kayak gue harus dapat ini gitu sih. Kalau gue sih gitu. Ya kalau cinta mah lu nggak bakal ngerasa berkorban. Iya, gue setuju Kalau sih, Tar. kalau lu Kayak ngerasa berkorban kayak berarti ada pakar lu, salah Tar. gitu kan. Bang Turi bisa ikhlas bener. Dah. Ya, lanjut. Siapa? Oke, lanjut. Tua banget ngomongnya, Torfi. Afi. Iya, kalau dari gua, kalau masalah take and give, gue setuju nggak setuju sih. Kayak misalnya tadi gue setuju sama kata-katanya Torfi. Kalau misalnya kalau mau ngasih ya ngasih aja gitu, nggak usah perhitungan. Cuma kadang-kadang kan orang ada sisi perhitungannya. Kayak misalnya gue udah ngasih nih, kok gue ngasih mulu ya? Dia kapan gak ngasih sih gitu. Misalnya terus akhirnya lu pengen gitu kan? Oh gue juga pengen dong diginiin gitu. Artinya kan tadi sama Rizka bilang ada feedback, ada timbal balik kayak gitu. Terus kalau masalah LDR ya, jadi sebenarnya intinya LDR itu apa sih? Yang di komenan itu? Cuma Dia bilang nggak mau nggak boleh LDR karena emang punya apa namanya, punya masa yang nggak baik lah. Apa sih gue ngomong apa ya? Punya Apa sih? punya apa sih? Punya trauma dengan Oh, LDR gitu. Oh kalau masalah LDR mah apa namanya personal ya, gue nggak bisa sih gue LDR sih. Kayak lu nggak punya apa ya intensitas yang tinggi gitu ya lu buat ketemu, buat ngelihat apa ya kayak tatap muka, terus kontak fisik yang itunya itu loh maksud gue yang kalau Oh, LDR tapi tuh susah anjir, tapi Vi, susah tapi Vi nggak lu di bisa gue. pesantren, lu Apa? bisa Vi, di pesantren lu Gue bisa kayak gitu. cuma 6 bulan mulai. di pesantren mah. Ya udah, ya. Lo kalau Ya mau beda, jangka beda asrama ya. panjang harus bertahun-tahun Tor, susah nih. Lagi 6 bulan susah mah ya. nggak ada bekal apa-apa anjir, Lagi SMA susah ya. lagi. Oke. Thank you. Gue mau boleh ya gue Iya, respon yang soal second gift tadi, yang bilang cinta boleh ya, kalau dong. cinta nggak usah lihat apa yang udah kita kasih gitu kan, ya udah kita kasih aja gitu. Kasih tau Gue guys. nggak setuju. ya gue nggak setuju di situ karena menurut gue kalau lo pakai prinsip itu lo bisa dibego-begoin. Lo tuh cuma ngelihat cinta aja gitu, lo nggak lihat logika, lo nggak lihat realita gitu, lo cuma kayak ya udah kayak lo ngeliat tembok aja gitu, lo nggak ngeliat yang aslinya tuh kayak gimana gitu. Kalau lo cuma mau ngasih aja, ya bener kata Afi tadi, misalkan oke, gue ngasih mulu nih, misalkan kayak gue jajanin mulu atau segala macam, bla 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 segala macam, balik lagi ke money kan, kayak kita udah ngeluarin uang berapa segala macam, terus misalkan lo pakai prinsip yang tadi, yang namanya cinta nggak usah dihitung segala macam, ya lo pasti bakal ngerasa toxic sendiri di diri lo gitu, lo bakal ngedumel sendiri karena kok gue udah ngasih ini tapi dia pun kayak nggak ada pemberian kembali gitu loh. Karena biar gimana pun ya hubungan itu harus ada take and give-nya, harus ada, ya kayak tadi deh, lo ngasih cinta 10 misalkan, terus hubungan ya pasangan lo ngasih cinta cuma 1 gitu, kayak kan nggak imbang gitu. Dan
emang nggak harus selalu ditampilkan gitu loh, tapi ya kita butuh pengakuan sih kalau buat gue gitu, karena itu sensitif banget, apalagi take and give-nya itu adalah money gitu, uang gitu, itu hal yang sensitif banget karena ya kalau menurut gue hal yang paling penting dibahas dalam hubungan baik itu friendship maupun relationship adalah uang, komunikasi, sama mungkin seks kali ya, karena juga ada beberapa orang yang memilih untuk melakukan FWB gitu atau friends with benefit gitu. Itu sih kalau menurut gue. Oke. Lanjut aja kali ya yang pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir tentang kenapa menurut kalian tuh penting gak sih untuk ngebahas relationship. Yang pertama, iya penting karena itu untuk menjaga kualitas hubungan satu sama lain. Yang kedua, urusan relationship ya urusan gue sama orang yang bersangkutan. Kayak gitu. Penting, ada yang jawab penting banget, terus habis itu ya penting banget, apalagi yang berduit. Pokoknya semua serba duit, hubungannya bisa dibangun karena duit. Oke. Gue tahu tuh. Gue juga tahu nih siapa nih. Oke. Haji, gue boleh nggak komennya Anissa W di spotlight gitu? Boleh nggak? Gila. Ayo Giska. Gila. Yang Bang Dani jangan di spotlight itu. Coba di komen dulu Anissa yang kan tadi. Bilang, oh ya tadi dulu ya. Maaf, gue jadi kemana-mana. Oke. Kalau gue tadi kenapa kalau menurut gue kayak ini adalah hal yang penting untuk diomongin baik internal maupun eksternal. Tapi kalau misalkan ke eksternal, lo harus bisa memilah juga kira-kira mana yang privasi, mana yang enggak gitu loh. Karena dalam hubungan itu, kalau dari tips dari gue adalah di dalam hubungan baik lo pertemanan maupun relationship harus ada privasi di dalamnya gitu loh. Jangan semuanya lo kasih tahu kalau menurut gue, karena gue juga punya trauma di situ kan. Maksud gue pernah udah gak ada privasinya sama sekali gitu. Akhirnya ya yang tertekan gue ya bisa endingnya bisa berupa ancaman atau segala macam gitu. Jadi itu perlu banget diomongin, tapi lo harus bisa memilah gitu. Jangan semuanya lo omongin gitu. Dan kenapa diomongin itu penting banget buat gue, karena ya balik lagi, komunikasi itu tuh kalau kita lag dikit aja sama komunikasi itu tuh bisa numpuk-numpuk jadi gunung, dan itu malah jadi pemecah belah gitu loh, baik pertemanan maupun hubungan romantisme kalau menurut gue. Itu guys. Kalau gue ya pasti penting lah ya ngomongin relationship. Maksudnya kan kalau ini kan ngebahasnya tentang di internal ya. Maksudnya kan dari sebenarnya pertanyaan yang gue kasih tuh untuk internal sih. Emang kalau misalnya eksternal, tadi gue setuju sama Giska. Yang pertama, kenapa kita harus milah? Karena nggak semua orang yang kita kenal dan kita dekat itu bisa bisa menerima masalah yang lagi dihadapin gitu loh. Dan terkadang juga ada beberapa eksternal itu ngerasa menggurui mungkin, karena kan sebenarnya kita cerita cuman mau didengerin doang gitu kan, nggak pengen ada solusi dari dia gitu kan. Kalau gue gitu sih. Oke. Ya kalau gue gitu udah. Aji, gue boleh tanggepin yang tadi nggak, yang cerita cuma didengerin doang, nggak perlu ditanggepin? Boleh. Kalau menurut gue itu juga balik lagi ke komunikasi loh di awal gitu loh. Kayak misalkan kalau gue pribadi, misalkan gue mau cerita sama orang, di sini posisinya gue bener-bener nggak mau dikasih masukan sama sekali. Gue bilang, gue cuma ngomong ya gitu, dengerin aja ya, gak usah diapa-apain, bisa diem aja ya gitu. Gue pasti bakal ngomong di awal, karena ya itu, komunikasiin lagi di awal biar nggak ada miss di situ. Makanya komunikasi tuh kayak fragile banget itu loh, kayak gampang banget dibanting gitu loh. Jadi penting banget untuk ngomong. Lanjut yang lain, Torfi, Afi. Apaan relationship? Apaan tadi? Penting nggak ngebahas relationship? Penting nggak untuk diomongin? Maksudnya secara eksternal maupun internal lo? Ya penting sih supaya apa ya? Lu ngejalanin hubungan yang sehat gitu, baik ke pertemanan ataupun ke sama lawan jenis ataupun pacar gitu kan. Gimana ya? Kalau lu ngerasa
Semangat, Rod. terbebani sama apa namanya relationship lo ya kan, sama hubungan yang lu bangun, baik ke pertemanan pun pacar lu. Ya, ya bener kata Giska, lu bakal ngebatin aja sendiri. Lu ntar stres ntar, Ya. ya kan? Stres, kerjaan numpuk, gitu dah. Depresi gitu Oke. kan. Ya, ya sedih juga kan. Gitu Ya. deh. Gitu sih dari gue. Afi, gimana sih? Iya sih, kalau bisa dibilang penting atau nggak penting ya penting pasti buat ngomongin hubungan baik internal maupun eksternal ya. Eh ya karena gitu kalau misalnya nggak diomong, ya lu akan rasa dirugikan gitu ya lu. Lu ngerasa kayak diberlakukan sepihak, kayak misalnya kayak tapi lu diam aja, lu nggak ngomong. Menurut gue itu sih yang bahaya sih. Kan ketika lu udah menjalin hubungan sama orang kan lu komit ya. Misalnya lu punya perjanjian gitu kan, lu komitmen sama dia, lu mau gimana ya terus diomongin. Yang nggak diomongin terus lu ngerasa lu terjebak di situ dan lu nggak bisa keluar ya ujungnya toksik itu lu ya lu cacat anjir. Ya gitulah pokoknya. Oke. Oke, berarti pertanyaan yang dari Instagram Lu akan udah merasa terus kita dirugikan. respon. Sip. Berarti kita Sip, udah sip. respon semua nih ya. Nah, gue Terima kasih yang udah nanya. terima kasih semuanya. Yang udah jawab bukan nanya. Oke. Coba Dani bisa Oke. jawab. Oke. Gue pengen bahas nih. Menurut lo hal simpel apa yang tanpa lo sadarin sebenarnya adalah toxic gitu, baik di diri lo maupun di orang lain. Ini hubungannya boleh apa aja, boleh pertemanan, boleh percintaan gitu. Karena kalau yang gue tangkep adalah dari gue dengerin podcastnya Kate Omnizer atau mungkin dari gue baca-baca sama yang dari kita ngomong tadi, sebenarnya hal-hal yang paling penting buat untuk dibahas dari relationship maupun friendship itu adalah 3. Yang pertama komunikasi, kedua adalah money, yang ketiga adalah seks. Karena ketiga hal itu adalah hal-hal yang paling apa ya, paling 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 apa ya, paling penting lah gitu kalau menurut gue, Paling banyak ya terjadi paling sering lah. dibahas juga. Ya banyak masalah gara-gara 3 hal itu gitu. Nah kalau dari 3 aspek itu menurut lo hal simpel apa sih yang tanpa disadari bisa jadi toksik gitu? Yang simpel banget itu loh, nggak nyangka aja gitu. Gue dulu kali ya. Kalau gue Contoh dong, contoh. Contoh, siapa yang mau contoh. ngasih contoh nih? Gue. Iya, Boleh. Aji dulu. Gue kan contoh. Aji dulu ya, udah silakan aja dulu. Kalau Maaf ya. Kalau gue males banget nih gue bahas-bahas begini. Kalau misalnya udah toxic ya, kalau udah toxic tuh menurut gue udah nggak saling menghargai sih, itu udah toxic. Kayak contohnya misalnya apa ya, kalau dari friendship ya, misalnya kalau dari friendship itu misalnya lo ngebikin suatu hal, terus habis itu ternyata itu gak dihargain sama sekali, misalnya sumpah gue ngeblank banget lu asli. Gue kayaknya mulai paham nih. Iya, Jangan nangis sih, sabar. kayak misalnya lu ngebikin sesuatu bareng-bareng, terus tiba-tiba dalam proses pembuatannya lo nggak dihargai sama sekali, lo nggak disupport dalam satu tim itu, padahal kitanya kerjanya tuh bareng. Kalau menurut gue sih itu sih yang jadi toxic, dan yang pada akhirnya ngebikin pecah dunia persilatan gitu. Makanya kenapa kalau gue sih, gue sebenarnya meminimalisir kayak mengerjakan suatu hal yang ada uangnya gitu ya. Itu dalam yang timnya tuh ada teman gue gitu loh. Karena di satu sisi, karena gue orangnya terlalu sensitif kan gue, jadi gue ngerasa menghindari hal itu gitu. Karena di satu sisi ketika udah ada dalam satu lingkup kerjaan misalnya, terus habis itu gue nggak bisa tuh memilih. Udah delay. Ya. Ya dia delay. Oke.
Iya, Ya gaji kurang lebih kayak dibukain. gitu contohnya Ji. Ya udah delay, gue kesel banget. Ya pokoknya gitu Ya sih, udah. guys. Torvia Malfi mau Gimana nanggepin gimana? nggak? Kira-kira hal simpel apa nih yang tanpa lo sadarin ternyata toksik gitu? Dengan 3 aspek tadi, baik money, komunikasi, atau seks. Kalau duit paling minjem duit nggak dibalikin. Terus kalau ya nggak sih, toksik nggak Iya, sih iya. kayak apa Bisa namanya? aja. Kayak lu Iya. tiba-tiba apa udah dipinjemin duit tapi nggak dibayar-bayar utangnya, terus malah ngilang gitu kan. Ditagih marah ya bang? Terus, ah, kenapa? Ditagih marah. Ditagih marah ya kan toksik juga kan itu. Terus kalau kayak masalah komunikasi kayak apa ya? Lo ditanyain tentang suatu permasalahan antara apa suatu permasalahan di dalam hubungan itu tapi nggak ngerespon, ya itu udah mulai toksik sih itu. Ya Oke. betul. Afi? Gue tadi sama kayak Torfi sih, duit pasti. Duit menurut gue kayak misalnya gue minjem terus gue lupa balikin gitu ya. Iya Ya duit. menurut gue itu Oh iya toksik duit. walaupun eh Duit suruh gua belum dibalikin sih, Vi. Udah, iya bisa tuh kan. nanti nggak? Malah di Yang sini kayak gitu-gitu tuh. ngomongnya. Walaupun iya itu Assalamualaikum. agak-agak Gimana nih? toksik. Cuma menurut gue walaupun masih dalam batas bercanda ya, cuma tetap aja itu nggak baik gitu loh. Itu tadi contohnya Torfi tuh. Oke. Terus kalau masalah Oke. komunikasi, gue kalau masalah komunikasi gue bingung sih sebenarnya sih, kayak apa ya? Kayak gue cuek-cuek aja sih orangnya sih ya. Kayak misalnya ada masalah nggak ada masalah ya udah gitu. Kayak gue percaya akhirnya yang akan menentukan jalan hidup lu sendiri, terus lu mau kemana, lu mau ngapain, itu diri lu sendiri sih. Kayak orang lain tuh cuma sebagai pendukung eksternal aja. Ya. Jadi kayak gue biasa aja gitu kalau masalah komunikasi ya. Gak tau lah, gue gak tau Oke. contohnya. Kayaknya gue gak pernah sih. Enak Iya, banget. Gak pernah. Sumpah enak banget. iya. Oke. Kalau Kayaknya gue... ya, kayaknya. Kalau Oke. merasa ada yang pernah, tolong bilang. Oke. Komunikasi aja ya, Vi ya? Ya tadi Iya, udah gue bilang kan kan. intinya di situ. Kan tadi udah gue Ya, bilang, ya, Vi. ya. Apa? Ya udah ya, Tor ya. Nanti yang itu nanti aja ya. Bisa nanti Ya aja. nanti ya, jangan di Oke. sini ya. 75.000. Kalau gue terkadang gue sadar gue pernah toksik banget ke temen gue sendiri gara-gara komunikasi. Jadi gue punya temen dekat, dia emang lagi ngedown posisinya dan gue juga lagi ngedown, tapi gue memaksakan supaya dia mengerti kondisi gue gitu loh. Itu kan gue egois ya, maksudnya kayak, dan gue tuh gue nggak sadar waktu itu karena gue lagi kebawa emosi, dan salahnya dia nggak komunikasiin gitu loh. Dia nggak bilang kalau misalkan gue keganggu logis gitu, sampai akhirnya gue sadar kayaknya tuh toxic deh di sini gitu. Akhirnya gue nanya, akhirnya dia bilang, dan setelah itu kita clearin, oke, next time kalau kayak gini ngomong aja, karena gue nggak akan tersinggung kalau emang di situ posisinya gue lagi toxic gitu loh. Gue pernah ada di posisi itu kan simple banget ya, cuma kayak gitu doang, tapi karena dia nggak bilang, jadi gue nggak tahu, jadinya gue malah keterusan dan malah jadi toxic buat dia gitu loh. Itu makanya kayak komunikasi itu penting banget buat gue, karena itu sesimpel itu aja harus diomongin sih kalau buat gue gitu. Sama halnya dengan PMS, gue rada sebel sih sama, sebagai perempuan sendiri, gue ngerasa PMS itu bukan alasan untuk lo jadi bici buat gue. emang hormon lo tuh jadi bikin lo jadi menggebu-gebu, jadi emosi, jadi gampang sedih segala macam, tapi itu bukan alasan lo untuk jadi bici. Ketika lo lagi kayak gitu, ya udah lo sadar nih, oke, gue lagi dapat nih, terus lagi misalkan lagi ngobrol, lagi diskusi gitu, terus wah ini topiknya lagi nge-trigger gue banget gitu, ya gue mending left aja, gue mending keluar aja daripada nanti gue jadi bici terus malah nyangkut-nyangkut ke yang lain gitu, malah jadi nggak enak. Nah, itu makanya kalau cewek PMS terus dia jadi bici, menurut gue itu bukan alasan sih. Lo bisa untuk mundur gitu, kalau misalkan lo nggak mau membuat war gitu, lo bisa mundur gitu. Itu komunikasi. Kalau misalkan untuk money, itu juga hal simple yang sering banget dianggap sepele, tapi sebenarnya penting.
kembalian. Gue ngerasa tuh sering banget kembalian gitu. Misalkan walaupun nggak seberapa, terkadang tuh kita cuma mikir ya Allah coba segini, paling juga dia ikhlas kayak gitu. Itu nggak bisa guys kayak gitu. Lo harus ngomong sih kalau menurut gue, harus diomongin karena uang itu tuh sensitif. Lo nggak ada yang tahu. Mungkin lo ngerasa cuma segitu, tapi lo nggak tahu kalau ternyata temen lo tuh lagi butuh banget, itu tuh perlu banget diomongin kalau menurut gue gitu. Balik lagi komunikasi dan di sini konteksnya uang kan. Nah kalau untuk seks, baik hubungan maupun pertemanan, gue cuma kayak mau ngasih aja sih apa ya? Nggak jadi deh, nggak. Udah itu aja deh. Kalau seks nanti aja. Itu kalau dari gue. Lah, Gitu kenapa guys. masuk Ada yang mau nanti aja nanggepin? nih? Enggak, soalnya gue nggak menemukan masalah simple yang bisa dari ternyata toksik dari seks. Gue belum menemukan. Nanti mungkin sembari berjalan gue tiba-tiba inget gitu. Gitu. Ada yang mau nanggepin nggak? Kita mau Atau jawab mau pertanyaan nggak sih? lihat-lihat? Ya, mau dong. Ada yang nanya nih. Seru-seru tuh. Aduh. Boleh dipilih-pilih aja. Kalau kata Kak Dani, kalau udah mulai ada rasa atau pemikiran dibego-begoin, ya komunikasiin. Kalau nggak berani atau nggak bisa dikomunikasiin, ya berarti komunikasi nggak bagus, toksik juga. Gue setuju banget. Dengan lo nggak berani mengkomunikasikan aja, itu tuh udah komunikasi nggak baik. Makanya dalam hubungan maupun pertemanan maupun romantisme itu tuh penting banget komunikasi. Sesimpel apapun. Kayak tadi deh yang masalah lagi ngedol segala macam, lo harus ngomong sih. Kalau gue setuju. Yang lain ada yang mau nanggepin? Sepakat sih gue mah. Yang Sepakat. penting kan komunikasi. Udah sepakat nih mah. Oke, Sepakat. yang lain. Sepakat. Yang El lain. nanya tuh El. Ada salah satu yang mana dominan sih? dalam hubungan itu wajar nggak sih? Oh, oke. Oh, serem nih. Gue mau nanya dulu sih dominannya di mana Aduh. dulu. Dominannya tuh dominan apa maksudnya? Apakah dominan yang satu cowoknya terlalu clingy misalkan, yang ceweknya terlalu cuek atau gimana gitu? Gue Kalau kagak tahu gue sih. nangkep dari pertanyaan ini, misalnya ini sih masalah ego sebenarnya. Ya. Misalnya ada permasalahan dari beberapa orang yang pernah cerita ke gue, kayak misalnya dia nggak bisa jadi pendengar yang baik misalnya. Kayak misalnya nih cowoknya ternyata nyerocos mulu, tapi ketika cowoknya pengen ngomong, maksudnya pengen meluapkan apa yang diisi hatinya, si ceweknya nggak ada. Kalau gue gitu sih. Itu dari komunikasi ya berarti. Itu dari komunikasi. Kalau dari money, gue nggak dapet sih kalau yang dominan kayak gitu-gitu. Apa misalnya cowoknya sering neraktir atau gimana? Ya nggak tahu. Kalau seks, sebenarnya ya kesepakatan masing-masing sih. Ya. Mohon maaf nih, sorry, ini kan berbasis riset aja gitu. Kalau nggak eksplisit juga nggak apa-apa. Ya kalau menurut gue kalau seks itu balik lagi ke masing-masing sih, karena kalau biar nggak toksik sih ya, karena kan kayak misalnya ada kan beberapa kasus yang misalnya cowoknya ngajakin terus tapi ceweknya nggak mau kayak gitu kan. Maksud gue kan ada kan hal yang kayak gitu sih, karena itu masuknya masuk ke konteks ego nggak sih Ji? Iya, menurut gue iya. Masuk ke ego. Ke ego. Untuk seks kan? Oke. Iya. Iya, kalau gue sih. Bisa. Yang lain mau nanggepin? Kalau dominan dalam hal ego, misalnya yang satu harus ngalah mulu, ya balik lagi kalau lu ngerasa ngerasa malah ngebatin mulu, malah ngedumel mulu, malah sambat mulu ya kan? Ya berarti lu nggak sehat hubungan lu. Iya. Ya, simpel itu benar. Gue pernah denger salah satu. Gue tanggapin dulu sebentar ya. Gue pernah dengar salah satu cerita orang gitu. Ketika lu harus terus-menerus mengalahkan ego lu, maksudnya
iya mengalahkan ego lu. Maksudnya kayak misalnya Torvi tadi apa tadi lo bilang apa Tor? Gue lupa. Ya, lu selalu ngalah, tapi pada akhirnya lu bete gitu, apa namanya, ngedumel mulu, Ah, 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 ah. sambat Nah, mulu. kalau menurut gue itu balik lagi sih karena di satu hubungan tuh pasti harus saling berkompromi menurut gue. Biar Ya, hubungannya kayak misal lo nggak mau terlalu toksik ya. Cuman kan pada akhirnya itu balik lagi ke yang Giska bilang tadi kan akan masalah itu akan terus ada terus menerus dan akhirnya menggunung gitu kan. Ya. iya. Pokoknya kalau menurut gue ya, kalau sampai Pusing salah gue satu bahas pihak begini. merasa udah ngebatin, terus dikomunikasiin ternyata masih ngebatin, ya udah nggak sehat sih hubungannya. Iya. Mending Kuncinya Indonesia kompromi anjir. mending Indonesia tanpa pacaran aja kalau nggak mau ribut sih, langsung nikah. Pasangan Iya, terus. udah. Ya, Afi gimana sih? Siap, ketua. Ada tanggapan Kak Afi? Ya kalau Udah gue tolong di-skip dulu ya. kuncinya kompromi. Tadi kayak yang Aji bilang, pokoknya semakin dewasa hubungan lu, semakin lu berlama-lama sama dia, lu akan sadar sih lu pasti akan selalu berkompromi sama apapun. Mau lu mau soal apa aja ya, mau makan kayak, mau pendapat kayak, mau ego. Ya kalau lu udah merasa kalau nggak enak, lu harus ngomong sama dia. Kalau nggak ngomong ya udah konsekuensi kayak gitu. Ya. Oke, gue mau nanggepin juga. Kalau untuk yang dominan, tergantung. Balik lagi sih. Kayak misalkan gue itu tipikal orang yang kalau berhubungan relationship itu, gue tuh clingy banget gitu. Nah, gue pernah pacaran sama orang yang super cuek. Otomatis orang pasti ngerasa gue yang dominan dong. Tapi kayak, ya gue pasti akan komunikasiin lagi gitu loh. Kayak, walaupun orang ngeliatnya gue dominan gitu. Dominan kayak seakan-akan gue kayak cinta banget gitu, sedangkan dia cuek banget gitu. Padahal ya nggak gitu juga, karena kan yang tahu dapurnya kan gue gitu. Nah, gue pasti bakal komunikasiin lagi gitu. Jadi, pun ada yang dominan, nggak masalah juga. Yang penting komunikasi lo berdua tuh lancar aja. Balik lagi komunikasi gitu. Kalau misalkan kayak money, balik lagi kesepakatan lagi aja gitu sih. Enaknya sih gitu. Baik apa namanya, seks ataupun komunikasi ataupun uang, lo tuh enaknya tuh ya sepakatin aja gitu loh. Karena ketika lo udah deal di awal, ketika ada yang misalkan ngelanggar nih dari hasil dealnya, ya lo komunikasiin lagi. Terus cari tahu kira-kira oke, kita kan awalnya nyepakatinnya A, tapi ternyata nggak works nih, aku nggak bisa. Ya udah kita cari kesepakatan lain ya, evaluasi gitu. Jadi sebenarnya kayak berhubungan itu sebenarnya kayak lo itu aja sih, kayak lo bikin event aja, lo planning, terus lo ngelaksanain, terus lo evaluasi, terus kalau nggak works yang mana, yang works yang mana, yuk kita cari solusi bareng-bareng gitu. Jadi kayak berhubungan itu baik relationship maupun friendship itu kayak lo latihan aja sih, latihan hidup, latihan bekerja gitu loh. Jadi kayak exercise aja sih gitu kalau buat gue juga. Ya gitu sih, jadi nggak masalah kalau ada yang dominan apa, tapi balik lagi kesepakatan aja gitu. Kalau dari gue. Ada lagi kah? Aji boleh highlight yang Kak Dani nggak, yang bilang apa namanya, kalau udah chat itu loh, chat yang kalau balasnya terus hurufnya terakhir yang nggak dibanyakin dibilang jutek, suka kus nggak? Kayaknya hal ini sering terjadi ya. Sering banget terjadi, sumpah Terjadi, banget terjadi. Pacaran menye-menye. Astagfirullahaladzim, sorry banget nih. Siapa yang mau nanggepin duluan? Gue enggak sih. Gue menurut gue nggak ada masalah sih. Gue nggak ada masalah. Tapi kalau Kayak salah gitu-gitu. satu pihak, tapi kalau salah satu pihak merasa jutek banget gimana? Iya, dia harus bilang. Yes. Ya. Karena ketika dia nggak bilang, dia akan merasa dirugikan, ngerti gak? Nah, yang jadi permasalahan, si salah satu pihaknya itu mau bilang atau dia mau berkompromi. Kalau dia mau berkompromi, kelar masalah. Kuncinya di situ, cuy. Gila, Afi keren banget. Gila. Emang. Gue setuju sama Afi. Ya kompromi tapi jangan ngebatin. Iya. Ya itu. Nah, maksud berarti komunikasi lu nggak baik. Kalau udah memutuskan untuk kompromi, kalau udah memutuskan untuk kompromi, itu konsekuensi tuh.
lu jangan nuntut lagi. Oh iya, mungkin emang dia kayak gitu orangnya. Udah, berarti sampai situ aja. Ya. Kalau masih nuntut sih keplak aja palanya udah. Nggak bisa gitu. Gue setuju. Sebenarnya baik dalam pertemanan maupun dalam romantisme, yang kayak tadi tuh yang balas chatnya kayak gitu tuh, balik lagi sih, lu komunikasi aja apa enggak, lu tahu aja gimana ya. Emang ada beberapa orang yang nggak bisa berhubungan sama orang yang jutek misalkan. Ya udah, berarti emang bukan tempat lo aja untuk ada di sisinya dia gitu loh. Tapi ada juga orang yang malah nyaman dengan cowok yang jutek, banyak juga gitu. Jadi ya emang itu klopnya di situ. Jadi ada ya? Ada guys. Ada gue suka, bukan suka sih, gue biasa aja gitu loh. Gue nggak mempermasalahkan ketika cowok jutek gitu loh. Gue cuma kayak oh ya udah gitu. Ada yang nggak apa-apa gitu ya. Gitu sih. So, jadi ya mencoba untuk memahami pasangan aja, pasangan teman atau pasangan pacar lo gitu sih. Kalau lo pacar lo jutek, ya lo masa maksain, ya kamu harus gini ya, itu kan kasihan dianya ya, jadinya dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Gitu. Jadi disuruh berubah jadi Power Ranger aja. Ya, disuruh berubah. Ya. Harus dia cuek banget orangnya. Ciela. Iya bos. Gua up ya Oke, Jia. Gua up ya Jia. Udah, yuk bahas lagi yuk. Gua up. Kenapa sih ya kalian itu suka begitu ya? Dunia persilatan loh nanti. Dari tadi kan kita ngebahasnya bener-bener kayak komunikasi, uang gitu kan. Kita belum sempat nyentil seks nih gitu. Kalau menurut kalian, baik dalam relationship maupun friendship, seks itu kayak gimana? Ngawam aja menurut lo aja. Ini kita di luar dari pandangan norma, nilai, atau agama ya. Maksudnya kayak, ya gitu, paham kan? Dari beberapa orang yang cerita ke gue, sebenarnya seks itu jadi bumbu sih. Maksudnya, kayak misalnya, ya jadi bumbu aja, bumbu dalam percintaan sama friendship sih sebenarnya. Dia lebih, itu bisa jadi salah satu, maksud gue ya, bukan jadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau kata gue sih ya masalah seks mah paling cuman apa ya, buat memperkuat hubungan ini lu aja, ikatan antar pada pasangan lu aja. Maksudnya gimana tuh, Tor? Berarti kalau nggak seks nggak langgeng gitu, gimana? Memperkuat artinya katalis. Apa namanya? Meningkatkan ke tahap yang lebih tinggi lagi lah. Iya. Gitu. Lebih intim. Lebih intim ya? Afi gimana? Lebih intim. Ya kalau tadi gue setuju sama Aji. Kalau misalnya seks tuh menurut gue bumbu aja gitu, bumbu dalam suatu hubungan. Ya. Nah, lebih enak lagi ketika lu seks itu sama orang yang lu sayang gitu, ngerti gak sih? Kayak lu jadi pakai cinta, arti ya. Kalau sama ya, temen tuh jadi cacat. Iya, kalau konteksnya ya. Kenapa cacat? Iya. Enggak cacat. Tapi kan mereka saling menguntungkan. Gitu. Nah, menurut gue, iya. Dari beberapa cerita yang gue dapet ya dari teman-teman gue, beda rasanya ketika lu sama temen, terus sama orang, terus lu sama orang yang lu sayang gitu, ngerti gak sih? Kayak lu pakai hati, ngerti gak? Iya. Pakai hati dan nafsu, ngerti gak sih? Iya. Cuma pakai nafsu doang. Iya, tadi kenapa gue nanggepin dikit, kenapa tadi gue bilang seks itu katalis, artinya ya lu kalau habis having seks ya lu makin cinta ya. Kalau lu ngelakuinnya sama temen terus ya otomatis ada salah satu pihak yang merasa ya makin suka sama dia lah misalnya.
Iya, iya. Kalau jadi nggak baper gitu ya karena. jadi baper lah gitu kan, yang nggak salah ya gimana ya. Dan hasil malah kalau having sex sama teman, salah satu baper terus ternyata bertepuk sebelah tangan ya kan, akhirnya ngancurin pertemanan sendiri. Ya, Oke. beda kalau misalnya kalau yang sama teman ini udah hyper banget gitu nggak sih? Ya udah kebelet. Oh, udah lah, gue sama temennya lah gitu kan. Itu mah sangean aja itu. Iya, yang gue bilang Ah, hyper oke kan. udah. Hyper theory. Ya kan? Ya, ya tapi gitu. Nah, kalau salah Oke, satunya hyper gue doang, sange doang, terus salah satu pihaknya baper, ya kasihan hubungan pertemanan lu yang ada malah hancur. That's ya why. gue paham. Dan gue kalau dari yang gue dengar podcastnya si Cat Womanizer, terus gue baca-baca tulisan-tulisannya juga. Kalau misalkan kita bahas yang si FWB dulu aja kali ya. Kalau yang teman seks dengan teman gitu. Kalau menurut gue sih yang gue baca dan yang gue yakini itu nggak masalah gitu. Komitmen awal aja, ngomong aja di awal. Woi, gue cuma mau ini ya, mau seks aja ya, gak usah baper gitu ya. Udah. Terus ketika ada salah satu orang yang baper, ya udah lu ngomong aja, ini gue baper gitu kan. Kayaknya stop dulu aja misalkan gitu contohnya. Gue nggak tahu sih kayak gimana. Ya jadi kayak gitu. Jadi kayak itu hal yang nggak masalah sih, karena kedua belah pihak saling menguntungkan dan nggak merugikan, kecuali ketika lo have sex sama temen lo tuh ngerasa lo dirugikan, misalkan gue nggak ngerasa happy, dia doang yang happy. Nah itu lo berarti komunikasiin lagi aja gitu loh, apa yang bikin lo happy atau enggak gitu. Jadi nggak masalah juga sih. Dan kayak seks itu bukan apa ya, bukan hal yang jadi penentu gitu loh, penentu kecintaan orang terhadap orang lainnya gitu. Dan yang gue sedih adalah masih banyak gitu loh cewek ataupun cowok yang mikir kalau gue udah seks sama dia berarti ya dia bakalan cinta banget sama gue gitu. Gak juga, karena seks itu bukan penentu, sama aja dengan marriage gitu, sama dengan pernikahan gitu. Kalau ketika lo punya pacar yang abusive, misalkan suka mukul, terus dia menjanjikan kalau misalkan kita have sex, aku nggak akan kayak gitu lagi, nggak mungkin, udah tinggalin aja orangnya gitu. Sama dengan kalau misalkan kita nikah, aku nggak akan mukulin lagi gitu, udah jangan percaya gitu. Jadi kayak sebenarnya baik seks maupun kayak tadi pernikahan, jadi ke pernikahan gue pakai baik seks itu tuh kayak nggak akan ngerubah sifat orang gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Gitu guys. Mungkin Ada yang itu sependapat kah atau mau ngasih itu? Ya Ji, silakan. kayak yang dibilang sama Bang Denny kali ya. Izin menurut gue seks sama aja kayak aktivitas pacaran lain, kayak nonton, liburan, gak dilakuin gak apa-apa, kalau dilakuin ada kesenangannya, yang penting sama-sama mau. Nah, Beda kalau udah nikah ya itu sebenarnya udah jadi suatu kewajiban ya, masih bukan kewajiban kan, ya menikah kan Enggak. mendapatkan keturunan Ya, juga. betul. ya. Ya beda dengan nikah. Ya. Dan berpahala. Nggak tahu sih kalau Kita nggak ngomongin ke agama dulu ya guys. pahala iya nikah. Oke. Dan Kalau kalau ngomongin seks nggak segampang itu gitu, lo having sex terus sama-sama buat kesenangan sendiri, ya gue nggak sepakat sih, karena menurut gue lo kalau udah having sex ya itu udah lebih intim hubungan gitu aja sih kalau gue. Oke. Ya betul. Walaupun Tadi dalam gua pernikahan juga Tor, walaupun baik dari pihak satu sama lainnya udah komitmen, ya udah it's just a sex, udah kelar. Itu gimana? Ya kalau gue sih nggak bisa nerima hal itu sih, karena menurut gue seks itu ya hal intim gitu ya, hal apa namanya ya, yang bakal menaikkan apa namanya yang menjadi katalis hubungan lu. Menurut gue sih gitu. Ya. Oke, ya. Paham. Ya nggak apa-apa sih pendapat lo kayak gitu atau pendapat gue kayak gimana. Kita kan sama-sama sharing aja ya guys. Oke.
gue pengen nanya nih ke kalian. Em, kan kayak di Instagram atau di mana gitu kan sering ada ya relationship goals itu kalau gini-gini, kalau gitu-gitu. Gue mau tahu pendapat kalian dong tentang relationship goals di dunia maya kayak gitu, menurut kalian gimana? Apakah Aduh, kita harus ngikutin relationship goals-nya mereka gitu atau gimana gitu? Siapa duluan? ya jadilah Oke. pribadi independen. Iya. Lu Gimana tuh contohnya? ya enggak, lu tiap orang punya goal masing-masing lah. Kayak misalnya ada orang yang punya tujuan relationship goalnya itu nikah, ya berarti relationship goals mereka ya nikah gitu. Ada yang cuma sampai having sex doang, terus ada yang pengen sampai tinggal bareng, ya itu kan setiap orang beda-beda, nggak usah harus ngikutin yang ada di influencer lah. Ya lu tahu kebutuhan lu Ya, sendiri lah gitu apa ya. Ya, ya. gue Kalau setuju Afi sama kata Aji mau Lutfi. ngelakuin? Gue setuju sih karena setiap orang pasti punya relationship-nya masing-masing. Cuman kadang gue suka kesel aja kalau misalnya ngelihat kayak gitu-gitu di Instagram. Kenapa? Oke. Oke, Afi? Iya. Iya, relationship goals itu menurut gua balik ke eh pasangannya masing-masing. Bahkan dalam satu pasangan aja bisa jadi goalsnya beda-beda. Kayak misalnya si cowok dia pengennya kayak gimana, terus si cewek kayak gimana, kan beda-beda kan. Kan itu kan baru baru ketahuan kan ketika lu udah lama menjalin hubungan, ngerti nggak sih? Kayak misalnya si cowok lebih lebih tertutup gitu misalnya ya, lebih biasa aja, terus si cewek lebih mau nge-expose gitu kan, kayak misalnya ini cowok gue nih cowok gue Hmm. suka bayarin gue makan, suka beliin gue lipstick misalnya gitu kan. Eh, terus Ya. nah kayak misalnya kayak gitu ya, itu aja udah bisa beda gitu kan. Ya udah, jadi semua balik ke masing-masing sih. Gue sih nggak pernah terpengaruh sama yang di IG gitu-gitu ya. Ya beda-beda sih, mungkin itu Eh, cara dia ya. untuk mengekspresikan goalsnya dia kayak gitu. Mungkin dia udah Kayak, mencapai goalsnya dengan kayak gitu ya. Mungkin kita nggak tahu. Gue pengen sebenarnya gue ada sisi Aji. satu yang gue rada-rada kesel. Sebenarnya Instagram itu kan jadi platform untuk ngedoktrin kan. Maksud gue ketika kita udah ngelihat misalnya ada orang yang ngasih tahu relationship goals-nya mereka seperti apa. Ada satu hal yang gue nggak tahu sih sebenarnya, dan maaf banget nih kalau misalnya emang lo nggak sepaham Iya. sama gue. Ya, Gue alright. nggak seneng, Ya. gue nggak suka banget sama relationship goals yang misalnya eh, dibeliin ini. Terus tiba-tiba ada banyak beberapa orang yang gue denger gitu, mereka ngerasa kalau misalnya mereka ngekodein ini minta dibeliin terus jadi marah. Kayak gitu-gitu loh. Itu tuh gue Ini geli. sebenarnya Ih, itu gue rada nggak suka. ini. Maksud gue gimana ya? Maksud gue Tolong ditahan. hal-hal itu tuh hal itu hal yang kayak Hmm. relationship goals yang tadi masalah ini gue ngomongin masalah money ya berarti. Iya. Ya. Hal itu tuh jadinya akan membuat benak setiap orang, oh relationship goals yang bener nih kayak gini. Lo harus bisa ngebeliin gue ini, lo harus bisa ngasih kebutuhan gue, bisa memenuhi kebutuhan gue, kayak gitu-gitu sih. Itu gue secara pribadi gue benci banget dengan hal-hal kayak gitu. Walaupun Ya, bebas ya setiap benar-benar. orang bisa mengekspresikan itu ya, cuman Iya sih. gue pribadi gue enggak deh. Gue kalau misalnya ada yang kayak gitu kalau ada Kalau nggak ada. Kalau Ya, kalau ya. menurut Gue paham. gue Ya. nanggapin dikit ya. Kalau menurut gue selama salah satu pihak yang apa namanya nggak merasa terbebani, ya oke oke aja sih menurut gue. Dan kalau lo nggak apa namanya dan gue juga nggak terlalu suka ngeliat yang kayak gitu sih sebenarnya. Males aja sih, kayak apa sih lo PDA apa sih, public disclosure display affection affection. kan, Oh ya Ah, display iya. affection kan, ya kayak lu display affection. ngeliatin banget
ngeliatin banget Iya. pacar gue kayak gini banget gitu lah, Oke. gitu sih. Oke, ada pertanyaan nih dari El, nyambung sama yang kita tadi baru bahas. Ada. Apa relationship goals itu harus diomongin sebelum mulai hubungan atau ngalir aja? Kalau menurut gue sih sebelum memulai ya. Pengalaman Ya, balik lagi ke referensi kalian masing-masing sih, dan nyamannya kayak gimana. Kalau gue pribadi, gue di awal sih kayak apa ya, gue harus punya komitmen dulu di awal. Gue harus tahu, pasangan gue harus tahu kalau gue tuh kayak gini-gini segala macam, dan gue tuh misalkan gue nggak suka pacaran yang kayak terlalu mengumbar-ngumbar di sosial media segala macam. Itu perlu diomongin karena kita nggak tahu ternyata, gue takutnya nanti karena gue nggak omongin, pacar gue jadi kayak, kok ini pacar gue nggak pernah ngepost sama gue ya, apa jangan-jangan dia punya cowok di Instagram atau segala macam. Itu kan jadi komunikasi jadi jelek gitu. Jadi kalau menurut gue itu harus diomongin, nggak bener-bener langsung goalsnya gue pokoknya harus sampai nikah malah nggak kayak gitu sih gue, tapi lebih ke gue nyamannya gimana, gue enaknya gimana, terus lo nyamannya gimana dan enaknya gimana, terus kita leburin bareng-bareng gitu loh, terus kita tentuin biar kita berdua sama-sama enak dan nggak merasa dirugikan banget gitu. Yang lain boleh? Kalau menurut gue sih relationship goals di yang ngalir aja sih, pasti bakal ketemu apa namanya, lo pengen punya tujuan akhir hubungan ini kayak gimana, terus pasangan lo kayak gimana, ya tinggal diskusiin dan ini aja cari jalan tengah. Kalau emang nggak ketemu jalan tengah, ya mending jangan dilanjutin kalau ya kan. Oke, tadi kan kita ngomonginnya pasangan dulu. Kalau friendship-nya gimana, Tor? Gue lupa bahas tadi. Kalau friendship relationship di friendship goals kayak gimana ya? Kayak gitu aja temen. Emang ngapain emang temen? Punya temen buat apa sih? Nggak ada Buat sih. Maksudnya kayak kalau Maksudnya, gini, yang gue paham adalah ketika lo memutuskan untuk mencari teman dekatnya, misalkan, apakah ada komunikasinya dulu gitu loh? Karena kan ya ketika dengar kan? Iya. Ya, jadi kayak ketika lo misalkan lo punya teman biasa aja nih, terus ketika lo memutuskan untuk bisa jadi teman dekatnya, misalkan, delay gue. ya, ketika gimana dong? Ya lanjut aja dulu. Lanjut aja ya, ya dah. Mungkin Aji atau Afi bisa respon. Kayak misalkan ketika lo memutuskan untuk menjadi teman dekatnya, apakah kayak ada komunikasinya dulu gitu loh, untuk lo tahu kira-kira gue bakalan lanjut temenan long term gak nih sama dia gitu. Jadi kita bahasnya baik dari yang relationship maupun yang friendship gitu. Kalau gue dari friendship goals, kayak misalnya lo tadi ngomong apa ya guys? Mau ada pembahasan kayak mau kayak gimana ya. Kalau gue sih kalau dari friendship goals gue nggak punya hal itu sih, karena kalau friendship ya udahlah temenan aja gitu. Cuman kalau misalnya udah relationship itu pasti udah ada sih hal yang kayak gue harus kayak gini nih, gue lupa lagi ngomong apa. Kalau begini ya, kalau sebuah hubungan pertemanan ada goalsnya gitu kayak aneh gitu ya kan. Masa lo sama temen lo tujuan lo punya teman biar bisa dimanfaatin misalnya kan? Nggak gitu guys. Yang gue tangkap adalah gini. Gue tuh ngerasa punya friendship goals itu ketika gue udah mencapai peace of mind gitu loh. Jadi kayak ketika gue misalkan gue lagi ngerasa nggak nyaman gitu, gue bisa mengkomunikasikannya ke dia gitu. Nggak ada rasa nggak enakan lagi gitu. Terus atau misalkan ketika gue cuma butuh didengar, gue juga bisa ngomongin ke dia. Jadi kayak gue tuh ngerasa goals gue dalam berteman adalah ya gue nyaman dan gue nggak ngerasa tertekan untuk bisa main sama dia gitu. Kayak atau mungkin ya gitu, ngerti kan maksud gue? Kayak misalkan ada hal-hal yang lo takut untuk omongin gitu. Gue ngerasa itu tuh bukan goals gue dalam berteman gitu. Gue lebih ke ya gue nyaman dan gue ngerasa tenang aja gitu loh main sama dia gitu. Apalagi kalau jadiin temen deket ya. Gitu.
Jadi kalau itu masalah kenyamanan kan, kenyamanan buat lu cerita atau gimana gitu kan. Iya, iya. Relationship. Iya. Iya. Bisa jadi sih. Tapi gimana ya? Kalau gue sih kalau relationship goal di friendship ada tujuannya malah aneh. Oke. Ya nggak apa-apa, beda pendapat juga nggak apa-apa. Karena menurut gue friendship kalau tuh misalnya nggak usah menuntut. dalam hal pertemanan ya, kayak misalnya lu lebih enak sih menurut gue sih ketika lu udah nggak ada feeling gitu ya, nggak ada kesamaan, terus lu merasa mulai nggak nyaman, lu bisa cabut gitu maksud gue. Apalagi kalau circle-nya kecil ya, kan pasti setiap orang kan circle-nya punya beda-beda kan. Kayak misalnya gue punya yang dari SMA, punya yang dari sini, punya yang dari sini gitu kan. Itu lu cabutnya gampang kalau temenan menurut gue. Makanya kalau mau dibilang goals sekalipun, gue udah suka sih gitu, maksud kalau gue pribadi ya, gue udah suka sama lingkungan gue. Ketika gue merasa gue nggak suka, gue tinggal cabut kayak gitu. Ya. Oke. Ngomongin relationship maupun friendship itu tuh emang panjang banget karena itu apa ya, hal yang ada di sehari-hari nggak sih, di kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi balik lagi kita punya waktunya sendiri, dan kayaknya kalau mau ngomongin part 2 juga kayaknya seru nih. Karena masih banyak banget yang bisa dibahas kan dari ini gitu kan. Bisa sih. Kita juga tadi juga kita kayak kurang ngulik juga kan soal yang topik 3 topik awal gitu kan, yang komunikasi, seks sama money, kayaknya kurang digali banget. Nah, mungkin bisa di lain waktu aja gitu, karena sekarang waktunya udah terlalu banyak kita ngobrol, mungkin kalian juga udah enak banget muka kita. Jadi gue pengen nutup ini, terus gue juga pengen ngasih tahu kalau kita sekarang udah ada di Spotify. Kalau misalkan kalian lagi nyetir, bosan mau dengerin kita ngoceh, nggak perlu ngeliatin muka kita juga bisa, biar kalian gak nabrak nyetirnya, itu bisa dengerin di Spotify. Nanti akan ada di setiap description box, akan ditaruh di linknya gitu. Oke, teman-teman semuanya, makasih banyak yang udah nonton, yang udah nyempetin waktunya, nanya juga, ngasih pendapat, thank you banget. Dan kita ini udah di episode ke-7 ya, Ji. Gue gak nyangka banget, yeay. Terus hari ini gue ulang tahun, ya terima kasih juga yang udah pada ngucapin. Oke, teman-teman, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Stay tune. Terus boleh kasih like dan subscribe Aji Bartolina ya. Oke. Bye. Halo? Dah. Ya.